langsung pada slide-slide kita. Yang pertama tentang isu strategis Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Yang jelas angka IPM kita itu masih rendah, yaitu 67,66 ya, dibandingkan nasional itu sudah 71,94. Kemudian angka kemiskinan Kalimantan Barat itu 7,28, yaitu turun 0,04 poin menjadi 7,24 tahun 2020. Dan Kalbar ini walaupun di bawah nasional angka kemiskinan, tapi termiskin se-Kalimantan. Jadi se-Kalimantan kita urutan kelima. Lanjut. Nah, ini indeks pembangunan manusia di kabupaten ini yang 62,7 sampai 65,8 ada di 5 kabupaten, kemudian yang 67,1 sampai 79,4 itu ada di 5 kabupaten juga, yang 4-nya masih antara 65,8 sampai 67,1. Lanjut. Nah, kemudian ini angka kemiskinan. Angka kemiskinan itu yang paling dalam itu di Landak, Sintang, Melawi, Ketapang, Kayong Utara. Nah, rendah itu Pontianak, Singkawang, Mempawah, Sanggau, dan Kuburaya. Lanjut. Nah, ini program prioritas yang kita usulkan, yaitu penyiapan jalan nasional yang mengakses kawasan industri ke Pelabuhan Kijing. Nah, Pelabuhan Kijing ini pelabuhan internasional yang tahun ini akan beroperasi, tapi jalannya tidak mendukung. Jalannya tidak mendukung karena transportasi ke sana itu nanti akan ada ekspor untuk CPO kita yang selama ini kan tidak pernah diekspor lewat Kalbar. Tapi mulai tahun ini saya rasa harus lewat Kalbar, dan itu sekitar 90%-nya pasti lewat Pelabuhan Kijing. Kalbar penghasil CPO nomor 2 terbesar di Indonesia, itu 2,4 juta ton per tahun. Nah, ini ekspornya pasti lewat sini. Tapi jalannya tidak mendukung karena daya beban dukungnya cuma sekitar 9 ton. Lanjut. Yang berikutnya yaitu penyiapan air bersih ya, dan sanitasi pada kawasan Pelabuhan Kijing dan sekitarnya. Nah, ini pelabuhannya sudah selesai, tapi air bersihnya sampai hari ini saya rasa belum disiapkan ya, sehingga ya nanti juga jadi masalah bagi kapal-kapal yang bongkar muat di Pelabuhan Kijing. Lanjut. Nah, kemudian Kalbar ini penghasil CPO dan boksit. Nah, tapi kita tidak mempunyai SMK teknologi yang khusus untuk mencetak anak-anak yang punya kemampuan di dalam bidang kedua hal ini. Nah, sehingga kita mencoba mengusulkan untuk kedua SMK ini ya. Kemudian Pak Menteri, saya ingin mengubah Balai Latihan Kerja itu digabung menjadi pusat sertifikasi keahlian. Karena selama ini ya orang ada yang punya keahlian tapi tidak punya ijazah dan sebagainya. Kalau kita sertifikasi di Balai Latihan Kerja, mungkin dia akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Lanjut, yang keempat. Nah, pembangunan kawasan wisata Temajo Palo. Nah, sebenarnya ini bagian dari Aruk, Pak. Hanya saja kenapa kita lebih memperhatikan Aruk. Nah, Aruk ini untuk pengembangan perekonomian di luar pariwisata. Nah, Temajo itu kawasan pariwisata yang bagus sebetulnya. Nah, Malaysia sudah buat pos bea cukai dan imigrasi di sebelahnya, kita belum buat apa-apa. Padahal kawasan ini sangat bagus, dan ada satu Camar Bulan, kawasan Camar Bulan yang lahannya daratannya terpisah antara dibagi dua, itu Malaysia dan Indonesia, dan pernah menjadi ya agak-agak panas waktu itu ya. Nah, sehingga kita harus jaga. Maka pembangunan kawasan wisata Temajo Palo ini penting. Kemudian wisatawan yang di Malaysia itu banyak sekali yang mau masuk ke wilayah kita, tapi karena pintu imigrasinya kita belum siap dan sebagainya, ya akhirnya kadang masuk tapi tidak melalui prosedur, bahkan sampai ribuan orang kalau waktu hari libur dari Malaysia masuk ke Temajo itu. Lanjut. Kemudian ya ini terus kita lanjut yang percepatan pembangunan kawasan peruntukan industri, yaitu di pembangunan ekonomi di kawasan Entikong Badau ya.
Nah, alhamdulillah tahun ini sudah ada anggarannya kalau nggak salah saya. Kemudian ada perpresnya juga. Jagoi Babang dan Sungai Keli ini sedang dibangun tahun ini. Mudah-mudahan berlanjut dan tahun depan bisa diresmikan. Lanjut. Nah ini Pak Menteri, tahun lalu juga sudah kita ajukan. Saya mohon dengan sangat supaya tahun depan Kapuas 3 ini bisa dimulai, Pak. Karena kawasan ini akan membackup kawasan Kota Pontianak yang luasnya hanya 108 km persegi. Kemudian ruang terbuka hijaunya 21%. Kalau jembatan Kapuas 3 kita bangun, maka akan mengerem untuk pembangunan perumahan di kawasan Pontianak sehingga ruang daerah resapan airnya terjaga. Karena Pontianak itu letaknya 0,2 sampai 1,2 di atas permukaan laut, sehingga itu sangat bahaya dan rentan banjir. Ya. Jadi kalau Kapuas 3 ini dibangun, Pak, di sini juga akan terbangun pusat-pusat industri yang mereka sudah punya lahan, kemudian sudah akan memulai, bahkan sudah ada yang kemarin mulai membangun misalnya untuk pabrik CPO, kemudian pergudangan dan lain sebagainya. Nah, kalau jembatan Kapuas jadi, maka investasi yang di kawasan ini akan sangat besar, ya, sangat besar, dan ini cikal bakal untuk outer ring road dan jalan tol yang kita rencanakan. Nah, pembangunan ini jembatannya hanya 1,3 triliun, saya kira untuk pengembangan satu kawasan yang sekian ribu hektar, ya, menyerap tenaga kerja yang sangat besar karena kegiatan yang pembangunan berkesinambungan di kawasan ini. Saya berharap Pak Menteri supaya ini menjadi betul-betul menjadi prioritas utama dan bisa mengurai kemacetan di Kota Pontianak. Lanjut. Nah, kemudian listrik. Nah, saya kaget juga Pak ketika Pak Presiden bilang yang belum terlistriki semua itu Papua dengan Maluku. Nah, Kalbar itu masih ada 332 desa yang gelap gulita. Ya. Gelap gulita artinya bahkan itu masyarakat ada yang protes sampai nggak mau ikut pilkada, nggak mau apa ya. Nah, itu protes masyarakat terhadap pemerintah, ya. Dan SDM menganggap Kalbar itu sudah terlistriki semua. Ada 332. Dan jangan lupa Pak, kita itu 20% kebutuhan listrik kita itu beli dari Malaysia. Kita tidak mandiri. 220 megawatt itu kita beli dari Malaysia. Lanjut. Kemudian pengendalian banjir. Nah, alhamdulillah Pak, tahun ini di Pontianak, ya. Pontianak itu ada 7 saluran primer yang bisa mengendalikan banjir di Kota Pontianak karena letaknya lebih rendah dibandingkan dengan ya, kawasan di atasnya, ya, sehingga air dari daerah atas tuh Kuburaya itu bisa lewat di Pontianak. Nah, Pontianak yang rendah bisa banjir. Tapi kalau 7 drainase primer itu dijaga, maka dia tidak akan terlalu banjir lama gitu ya, paling ya cuma ya 2 jam 3 jam gitu. Dan alhamdulillah tahun ini ada untuk di 3 dari 7 kawasan ini. Lanjut. Habis ya. Nah, ini nanti akan kita usulkan detailnya Pak, dan mudah-mudahan kami bisa, sekali lagi Pak, jembatan Kapuas 3 itu menjadi prioritas utama. Dan katanya jembatan Kapuas Sungai Sambas Besar tahun ini juga sudah dimulai pembangunannya. Saya terima kasih dan mudah-mudahan tahun depan dimulai pembangunan jembatan Kapuas 3 Pak. Demikian, terima kasih. Ya, kita usulkan jembatan Kapuas 3. Nah, tadi Pak Menteri bilang tahun ini sudah mulai. Nah, artinya tahun ini itu detail engineering desainnya sudah siap. Nah, tahun depan dianggarkan fisiknya. Nah, saya minta itu harus pasti, ya. Nah, kalau jembatan Sungai Sambas Besar tahun ini fisiknya, ya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi itu yaitu listrik di desa. Masih ada 324 desa yang tidak ada listrik. Nah, ini juga jadi prioritas, ya. Nah, Kalbar
walaupun angka kemiskinan kita itu jauh di bawah nasional. Nasional itu 9 lebih, kita 7,24 sekarang. Jadi masa pandemi ini kita masih bisa turun 0,04, walaupun kalau dibandingkan Kalimantan ya mungkin kita yang terendah. Ya, tapi PDRB kita itu sekarang sudah jadi yang kedua setelah Kaltim. Dulu kita selalu yang di bawah, sekarang sudah jadi yang kedua setelah Kaltim. Artinya ya perekonomian kita sebenarnya tidak begitu jelek dibanding di masa pandemi ini. Ya. Nah selain itu saya juga usulkan yaitu pengembangan wilayah Temajuk, pariwisata Temajuk. Ya. Nah itu harus kita kejar pengembangan itu, ya, karena Temajuk itu kalau dijadikan kawasan wisata buka itu bagus sekali ya, Palo bisa maju dan sebagainya. Nah saya yakin itu jadi incaran karena di situ ada Camar Bulan yang pernah ya agak ini ya dengan Malaysia ya. Nah itu yang saya rasa yang prioritas kita ya. Kalau angka kemiskinan insya Allah kalau PDRB kita selalu terus baik, maka angka kemiskinan pasti akan lebih turun. Nah kemudian saya juga usulkan ada SMK yang berkaitan dengan pengolahan sawit dan boksit. Nah, nanti BLK-nya itu, SMK-nya itu kita sinergikan dengan Balai Latihan Kerja dan Pusat Sertifikasi Keahlian. Ya. Jadi usulan-usulan ini, insya Allah saya yakin kalau Kapuas 3 itu terrealisasi. Nah, kalau Kapuas 3 terrealisasi, maka Pontianak akan berkurang kemacetannya, ya, dan daerah resapan air di Pontianak itu terjaga. Karena wilayah Pontianak itu hanya 108 km persegi, kecil sekali. Nah, kalau jembatan Kapuas 3 dibangun, ya maka orang akan bergeser di area kakap untuk perumahan, ya, dan pengembangan industri, perguruan tinggi dan rumah sakit dan sebagainya di sana. Ya, sehingga Wajo itu akan berkembang jadi kawasan industri. Kawasan industri sekarang kan udah ada pergudangan sudah mulai bangun, kemudian nanti akan ada pabrik CPO di sana dan sebagainya. Nah, itulah pengembangan dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pemekaran ya kita terus berjuang ya. Kalau di kewenangan saya sebagai gubernur itu sudah semua, tinggal kewenangan pusat. Tanggal 1 nanti kita akan ada webinar tentang itu ya. Nah, mudah-mudahan dari beberapa menteri bisa ikut ya. Itu. Untuk kewajiban pemerintah provinsi apa aja? Pembebasan lahan sudah tahun ini insya Allah selesai ya. Jalan pendekatnya juga kalau memang mereka minta jalan pendekat provinsi kita siap. Fisiknya mereka kan hanya 1,3 triliun aja itu 3 tahun anggaran udah bisa selesai ya. Tapi berapapun yang dianggarkannya di tahun 2022 nanti ya itu harus yang penting mulai dulu. Kan Pak Jokowi sampai 2024 ya. Nah 3 kali APBN ya zaman beliau saya rasa bisa selesai itu fisiknya. Nah kalau jembatan Sungai Sambas besar hampir 700 miliar saya rasa 3 tahun selesai. Tahun ini ada 125 ya mudah-mudahan tahun depan lebih besar dan berikutnya.